Oke, mulai hari ini aku akan memperkenalkan MC Kit IoT. Perangkatnya boxnya seperti ini. Cuma hari ini palingan bakal menjelaskan untuk cara instalasi atau setup dari ESP32-nya saja. Palingan yang diperlukan device-nya USB-nya. USB itu micro USB, USB-A itu micro USB sama device ESP32 ya. Mungkin penjelasan sedikit tentang ESP32-nya sebentar. Jadi perangkatnya kayak gini. ESP32 merupakan microcontroller, di mana microcontroller adalah sebuah sistem komputasi kecil yang memiliki daya yang kecil tapi dapat berfungsi sebagai input dan output tergantung dari code yang kita program untuk dia bekerja. Beberapa fitur yang dia punya ada memori, ADC dan DAC, kemudian beberapa serial komunikasi untuk koneksi sensor nantinya dengan beberapa bantuan dari alat yang lainnya, timers, pulse width modulation, half effect sensor, touch sensor, temperature sensor, RTC atau real time clock, dan security. Palingan penjelasan lanjutannya itu bakal ditaruh berdasarkan gambar karena masih ada lanjutannya kayak misalkan power pin. Di sini ada 3.3 volt GPO pins di mana ntar nantinya itu menjadi koneksi kabel buat ke perangkat lain dan menjadi saluran buat transfer datanya. Enable boot button, USB connector, USB microcontroller connector, antena dan crystal oscillator. Terus lanjutannya untuk setup driver ESP32 CP untuk yang ini CP2102. Jadinya saat ini disambungkan ke laptop, laptop tidak langsung mengenal drivernya. Untuk itu kita harus install terlebih dahulu driver untuk identifikasi ESP32 ini supaya teridentifikasi sebagai driver yang dapat kita operasikan nantinya. Ada dua cara palingan. Pertama, yang ngikutin dari QR code yang diberikan di produknya. Atau yang kedua bisa aku jelasin sih dikit. Pertama bisa lewat dari website yang namanya Silicon Labs. Silicon Labs. Di sini kemudian dia itu lanjut ke resource. Nah, resource developer tools, lanjut ke interface ke CP210X FCP driver. Nantinya akan ke USB and UART bridge VCP drivers, ke downloads, kemudian download sesuai OS perangkat. Kalau di sini gue Windows 11, jadinya yang aku pakai itu CP210 Universal Windows Driver. Setelah terinstall, seharusnya diekstrak kegiatan selanjutnya. Nah, di sini bentukannya akan jadi CP210 Universal Windows Driver. Kemudian gimana cara konfigurasinya? Itu ada di control panel. Terus ke hardware and sound, ke device and printers,
Kemudian, oh ya, ininya disambungin dulu ke USB-nya, sehingga device-nya ada muncul tapi masih dalam bentuk yang belum dikenali. Lanjutnya ke view more device, scroll down sampai ke di sini kalau aku udah kenal, tapi kalau misalkan baru pertama kali ngelakuin install drivernya harusnya belum, jadi harus di more bukan, harus di bagian um, more device and printer settings. Ini scroll sampai yang unspecified, klik kanan, property, habis itu dari sini klik OK, kemudian dari sini ke hardware, ke properties. Di sini dilakukan change settings dulu, lalu selanjutnya di sini kita bisa driver dan update drivernya. Update drivernya itu di browse, kemudian cari path tempat kita download dari Silicon Lab sebelumnya yang universal ini. Kemudian setelah udah ditaruh, maka selanjutnya di install aja ke drivernya, di update. Maka selanjutnya drivernya akan berubah namanya sih, ngikutin ini. Nah, itu untuk setup driver USB 32-nya. USB 32-nya. Selanjutnya, langkah selanjutnya download IDE-nya. Jadi seperti code aja, kalau misalkan kita download Python tidak langsung kita bisa code, tapi tetap harus ada IDE-nya. IDE yang akan dipakai itu Arduino IDE. Tinggal download aja yang ini. Mungkin kalau misalkan sesuaikan dengan OS kalian. Di sini Windows 11, jadinya aku pilih yang paling atas. Selanjutnya itu setelah melakukan download dan lainnya, aplikasinya harusnya udah terpasang. Ini pas sudah dibuka harusnya masih ada konfigurasi selanjutnya, beberapa konfigurasi selanjutnya, yakni harus diubah dulu bagian preferensinya di sini untuk bagian additional board manager. Taruhkan link ini agar dia akan mengenal library dari ESP32 yang akan kita terapkan, karena perangkat yang kita gunakan di sini ESP32. Mungkin bakal ditaruh di GitHub selanjutnya untuk beberapa link dan keperluan. Setelah ditaruh, langkah selanjutnya download library buat board manajernya. Itu bisa di-download dari tools, kemudian ke board, di sini board manager, terus ketik aja sih, karena di sini ESP32 ya, ESP32. Jadi di sini yang gue pakai itu ESP32 by Espressif System. Kemudian setelah ini diinstal, paling harus tunggu beberapa menit karena banyak library yang akan di download. Selanjutnya sih tinggal diterapin sih beberapa library-nya dari sama tools ke boardnya di ESP32.
pilih aja dengan pilih modul yang sesuai dengan tulisan di device-nya ya. Sebenarnya di sini tuh namanya ESP-W Room 32. Cuma karena nggak ada, bisa pakai alternatif lain, pakai ESP32 Dev Module. Selanjutnya, eh konekin ke portnya atau identifikasi portnya dari tools, kemudian ke portnya di select, kemudian setelah itu palingan tinggal buat code code sederhana aja buat ngetes aplikasinya terkonek dan bisa diprogram atau tidak. Contohnya di sini sih aku ada coba tes hello world kayak biasa, codingan biasa, tentunya ada hello world. Di sini programnya akan mulai dengan baud rate sebesar 9600, akan mengirimkan tulisan hello world. Kemudian kalau udah ditulis seperti ini, palingan tinggal di save. Setelah di save, di upload. Tunggu compilingnya. Hmm. Nah, untuk melihat hello world-nya ke print di mana, ada di sini serial monitor. Di sini dia terus ngeprint ya. Tapi kenapa bukan hello world? Karena baud rate yang terset beda sama yang di code. Jadi caranya ya disamain aja baud rate-nya. Di sini 9600. Nah, setelah 9600 disamakan dengan code, dia akan terprint hello world. Di sini kita dapat mengetahui berarti perangkatnya bisa diprogram, datanya dimasukkan, dan datanya akan di bounce kembali ke Arduino IDE kita. Palingan yang harus diperhatikan baud rate-nya. Baud rate ini semakin besar semakin bagus, dia akan melakukan komputasinya semakin cepat. Tapi ya pastikan code dengan baud rate yang di set di terminalnya sama. Sebenarnya baud rate yang di sini bisa di setting, nggak harus dari serial monitor, bisa juga dengan tombol Ctrl Shift M, dan dia akan langsung ke bagian sini lagi, dan tinggal di setting sih. Oke, video selanjutnya mungkin akan jadi video code review doang untuk memprogram satu device ESP32 ini aja, atau dicombine dengan beberapa device lainnya, atau salah satu device lainnya. Yang udah aku coba sih temperature and humidifier sensor. Mungkin itu video selanjutnya. Terus kegunaan untuk dari beberapa pin yang masih belum dijabarkan sebelumnya, kayak GPIO, 3v3 dan lainnya, mungkin seiring berjalannya video dan device yang kita pakai, itu akan dijabarkan lagi. Oke, thank you.